Aku ketemu ayah dong, kayak ayah kenapa gitu kan. Kalau mata masih sadar, masih cuman udah gitu. Setengah 12 sebelum azan, ayah saya meninggal. Nah dari situ bang kejadian rumah itu dan toko dioperinnya ke si paman ini. Yang kebetulan paman ini emang pengen banget tempat ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Keclok. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Kak. Halo. Siapa namanya nih Kak? Ica. Kak Ica. Tinggal di mana Kak Ica sekarang? Sekarang di Bogor. Oh di Bogor. Bogor kota atau kabupaten? Kota. Oh kota. Jauh banget berarti ya. Kita terima kasih ya Kak Ica ya nyempetin waktunya nih. Tadi gimana perjalanan Kak? Lancar atau macet? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, alhamdulillah ya. Dan ini kejadian tadi belakang layar kakak sempat cerita nih. Jadi kejadiannya sampai ayah meninggal nih. Iya, dan setelah itu pun masih ada kejadian-kejadian lagi. Oke, ini di Bogor juga kejadian. Bogor, Sukabumi, Bogor lagi. Oh, gokil sih. Oke, penonton udah pada nggak sabar nih. Tahan dulu Kak Ica ya. Gak usah lama-lama lagi, cari pose ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Yang nonton sambil rebahan di kamar, jangan lupa tuh lampunya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Kak Ica, kisah pengalamannya nih? Jadi saya kan anak kedua ya Bang, dari 3 bersaudara. Orang tua saya itu asli Batak. Oke. Mandailing, sama ibu saya juga Batak. Cuman saya sama adik kakak saya itu lahir besar di Bogor. Ayah itu punya usaha di Bogor itu udah lama lah. Dari 89 sampai tahun 2005 di Bogor itu. Lama-kelamaan kan pengen hijrah lah Bang ya. Kita pindahlah ke Sukabumi. Saya tuh waktu itu masih SMP. Jadi awal-awalnya itu kejadiannya horornya itu di Sukabumi. Jadi awalnya itu udah pindah ke Sukabumi kan Bang. Rumah pertama itu posisinya pinggir jalan, besar, cukup besar. Sebenarnya enggak niat untuk di situ rumahnya. Jadi ayah itu nyarinya di Bandung. Bandung kan pakai motor pulang lewat Sukabumi bisa ya. Nah, kebetulan lewat Sukabumi, masih orang Batak juga yang punya dan dia mau pulang ke Medan. Akhirnya toko itu dioper alih ke ayah. Ya di situ karena posisinya emang strategis dan bagus, alhamdulillahnya usahanya itu lancar, amat sangat lancar lah dibandingkan dengan di Bogor. Karena emang tujuannya juga hijrah untuk usahanya ini. Kalau tahu itu usaha apa itu Bapak di situ? Jadi ayah itu punya usaha toko sembako. Sembako kayak apa nih? Beras, terigu, pokoknya bahan makan pangan lah. Oke. Alhamdulillahnya lancar. Cuman agak anehnya itu posisi atau sketsa rumahnya tuh aneh menurut saya gitu kan. Jadi belum pernah ngeliat rumah kayak gitu sih sebenarnya. Gimana emang sketsa rumahnya itu? Toko, belakangnya gudang. Oke. Kesininya jalan maksudnya jalan mau ke dalam rumah. Ini kamar, itu kacanya tuh blong ke taman. Di taman kita jalan dong ke taman. Itu ada rumah lagi 3 tingkat. Itu masih dari rumah kita, bagian dari rumah kita. Agak horornya emang itu rumah nggak ada isinya. Banyak barang-barang berantakan. Terus naik ke lantai 2 tuh banyak botol-botol minum. Kayak gitu. Awal ditempatin tuh maksudnya seperti itu? Ya, awal ditempatin tuh seperti itu. Cuman posisi rumah depannya itu emang bersih karena dipakainya tuh kamar aja mungkin ya. Nggak begitu berkeluarga sih di situ penghuni sebelumnya itu. Udah diisi sama kita yang emang berkeluarga dan barangnya banyak lah gitu. Posisinya di situ kan rumah itu kita masuk itu ruang tamu, tengahnya itu ada kayak
ruangan, atasnya tuh blong ke atas. Jadi langsung pencahayaan, tapi kaca. Ya ada kayak pohon-pohon buatan gitu. Jadi hujan tuh masuk ke situ. Belakangnya baru dapur. Dapurnya itu blong juga gede. Nah, di sini kan ada lorong juga. Situ. Itu kan kami pindah ke situ kan. Ada siapa aja tuh yang tinggal di situ waktu itu? Ibu, ayah, abang, adek, saya, sama ada yang kerja satu ikut laki-laki. Karyawannya berarti ini satu. Karyawan, tetangga dulu di Bogor. Ikutlah sama kita tetangga. Nah, posisinya waktu itu sepupu juga ikut perempuan. Jadi agak rame lah di rumah. Gitu kan kita kecapean, udah sore. Niatnya besoknya baru mau selamatan. Kita habis beres-beres, udah istirahat nih bang, kecapean kan. Besok paginya mama tuh cerita, sekitar jam 11 malam itu, kita tuh dibangunin, gak ada yang bisa bangun. Ternyata mama tuh dengar ada suara langkah dari gudang ke arah pintu yang mau masuk ke kamar. Suaranya tuh kayak gini, punten, pelan banget, punten, 2 kali, diam. Mama kan masih bingung, maksudnya posisinya pintu arah situ tuh nggak akan ada orang tetangga yang masuk kecuali keluarga. Sedangkan keluarga udah di lock semua di dalam rumah, nggak ada yang ke arah gudang, ke arah toko atau ke arah belakang, itu udah nggak ada. Posisinya mama lagi setrika, licin, bangunin ayah nggak bisa bangun, nggak ada yang mau bangun sama sekali. Itu jam 11 malam. Besoknya cerita kayak gitu, ada yang punten-punten, 2 kali diam, 2 kali diam, dan suaranya itu suara nenek-nenek. Oh, nenek-nenek. Terus. Dari situ sih kejadian di rumah itu mamah aja sih yang ngerasainnya. Malam besoknya udah selamatan ngaji. Abis kejadian itu, sebulan kemudian itu ada saudara lagi nginep di rumah. Mama subuh-subuh mau ke dapur. Biasa kan kalau ibu-ibu nyediain apalah sayur, makan atau mau cuci kayak gitu, karena emang posisinya di situ mamah aja yang megang gitu. Udah gitu kirain mamah, saudara aku yang nginep tuh laki-laki, ada bayangan di lorong yang mau ke dapur. Ada bayangan besar, bayangan di tembok, putih kan temboknya. Mau dari dapur tuh udah kelihatan bayangan jalan. Itu tapi nggak ada siapa-siapa bang, subuh posisinya. Udah gitu lorongnya juga nggak lurus, agak nurun gitu. Ada space lah kalau misalkan waktu orang jalan tuh kelihatan bayangannya tuh kelihatan, tapi bayangan besar. Tuh pas dilihat mama ke ruang tengah, itu pada tidur, masih pada tidur posisinya semua. Iya. Dari Sukabumi itu kan rumah yang depan. Gak lama kita tuh udah posisi di situ 4 tahun berjalan, aman lah. Mungkin suara-suara kayak gitu udah biasa kali ya. Gak ada masalah apa-apa di situ, alhamdulillah jualan juga lancar. Ada satu kejadian yang mengharuskan kita pindah ke rumah lagi. Setelah 4 tahun di rumah yang ini, ada satu dan lain hal lah. Kebetulan di depan rumah itu ada rumah yang mau dijual, cuman emang lebih kecil. Oh, berarti dekat gitu? Seberang jalan doang. Iya. Kelihatan sama kita setiap hari rumah itu. Rumah itu jadi dibikin toko. Selang beberapa hari kan kita pindah ke rumah yang baru ini. Aman-aman aja. Udah ditata semua rapi, bagus. Jualan juga alhamdulillah masih rame di situ posisinya. Nah, karena di situ Sukabumi dan kita tuh orang Sumatera, biasanya tuh ada kayak persatuan orang Sumatera gitu. Okay. Ada lah ayah tuh ikut arisan. Arisannya itu otomatis bergaul dengan orang-orang sana, orang-orang kita lah, orang-orang Sumatera. Cuman emang gak sekampung semua. Emang udah berjalan 4 tahun udah ikut. Cuman pas yang 1 bulan ini tuh kami baru kenal sama orang yang baru ini. Ada orang baru pindah, dan posisi rumahnya itu nggak jauh dari toko kita, dari rumah kita, masih satu daerah lah tuh. Nah udah kayak gitu, sering ketemu, sering mampir ke rumah. Cuman denger ya bang ya, maksudnya kan saya anak gitu, nggak terlalu ikut campur. Kalau ada obrolan apa belum gede lah. Gitu dengar si temennya ini lagi nyari tempat untuk adeknya. Adiknya yang baru datang dari Sumatera gitu, perantau lah, nyari tempat, mungkin naksir kali sama tempat kami gitu, karena emang alhamdulillahnya rame gitu, posisinya enak pinggir jalan, kalau jualan kan laku lah
Nah udah kayak gitu, dari 1 hari 2 hari aman di rumah, nggak ada apa-apa. Berjalan mau 1 minggu ke sana, kita makin deket tuh sama pertemanan ayah ini. Saya sering mampir karena ada yang seumuran sama anaknya kayak gitu. Suatu hari ayah ini mampir ke tokonya di sana pulang arisan. Temennya ayah itu punya anak 2. Yang satu umur 6 tahun, seumuran sama adik aku di rumah. Yang satu lagi masih bayi. Masih umur sekitar 40 hari lah. Baru mau 2 bulan. Nangis terus setiap mau habis maghrib. Usut punya usut, kenapa nangis terus? Kemarin juga ada cerita, ternyata ayah itu cerita ke mama. Anaknya yang pertama sama yang ada yang bantu keluarganya di situ, salah satu keluarganya dari sana juga dibawa. Itu tuh kayak kesurupan terus di rumah itu, padahal rumahnya posisi kecil, rumah biasa aja katanya. Situ tuh sampai kesurupannya itu sampai lari-lari ke belakang pintu. Si anak kecil ini tuh sampai digencet di belakang pintu tuh. Kenapa sampai kayak gitu? Kayak ngincer banget salah satu dari mereka. Katanya sih nyari, maaf ya bang, tumbal gitu di rumah itu gitu. Itu kan cerita ayah tuh. Nangis terus, masih nangis si bayinya, nyari yang ngobatin, belum ada. Paginya kita ke situ, saya ikut. Emang ngelihat rumahnya tuh biasa aja. Posisinya kalau kita udah rolling door itu, pintu warungnya mereka tuh, tokonya mereka tuh masih kayu. Masih segini gitu. Atap kita kan udah segini, harusnya yang biasa dia masih segini. Jadi kayak bingung juga sih, rumah kayak gini masih nyari tumbal gitu, maksudnya untuk apa? Mampir lagi lah ayah ke situ. Karena emang ayah tuh orangnya seneng bersilaturahmi lah gitu. Udah gitu, karena emang iba ngelihat bayi gitu, ayah ngambil air lah, minta air gitu. Bacain surat-surat Al-Quran, apa gitu, kita nggak paham apa aja bacaannya, terus dikasih ke bayi ini. Berhenti nangisnya. Alhamdulillahnya di situ bisa tidur. Dari situ pulang, ayah pulang. Hari Kamis malam Jumatnya itu, ayah itu kan keingetan bayi yang nangis terus ini. Mampirlah buat nengokin lagi, karena posisi rumahnya juga nggak terlalu jauh. Kayak gitu, anak yang besar bang, yang nomor 1, umur 6 tahun ini, dia tuh sakit gigi. Nangis terus, sakit gigi, nangis terus, nggak bisa tidur di rumah itu. Dan gangguan-gangguan yang bikin kesurupan bibinya ini nih, bibinya yang bantu-bantu di situ tuh masih ada terus. Dan ngincer si anak yang sakit gigi ini terus sebenarnya. Mungkin kan si bayi ini masih ngeliat gitu, jadi nangis terus. Apa yang dia lihat itu kita kan nggak bisa lihat. Dari situ, anak yang nomor 1 ini, yang umur 6 tahun ini, diajaklah nginep di rumah sama ayah. Karena ada temennya kan, anaknya ayah ini adik aku. Udah yuk ke rumah aja, siapa tahu bisa lebih tenang. Ada temennya, kata gitu kan. Diajaklah. Kita juga nggak tahu ayah mau ngajak ini anaknya ini. Ya udah kita main biasa. Cuman emang dia ngeluh sakit gitu, giginya sakit gitu. Sampai udah mau tidur, posisinya udah jam 10 lebih. Tidurnya juga sama aku, adek sama dia. Jam 10 lebih udah pada nyenyak nih. Tiba-tiba dia ngeringis lagi. Aku ngedenger ngeringis. Sini katanya, kata ayah. Ayah kan belum tutup toko jam segitu. Diobatin lagi. Kasih air minum. Selang berapa menit lah, berapa lama. Alhamdulillah lebih tenang. Bisa tidur nyenyak sampai pagi. Alhamdulillahnya nggak apa-apa. Dijemput lah paginya udah. Udah tuh dari situ. Berapa hari kemudian, ayah itu nggak tenang tidurnya, selalu bilang ke kita itu, ayah tuh kayak dimimpiin terus, katanya sama ular besar. Itu pagi posisinya sebelum aku berangkat sekolah. Di situ aku posisinya udah kelas 2 bang, SMA. Paginya tuh ayah cerita, ayah kok kayak dimimpiin terus ya katanya. Itu tuh kayak nyata katanya. Ular yang besar banget, warna hitam, ngejar-ngejar sampai ngos-ngosan. Ngos-ngosannya itu nyesek banget setiap malam katanya. Sampai bener-bener nyesek gitu. Kalau lagi tidur tuh kedengeran ayah lagi sesek gitu. Dan kita tuh taunya ayah tuh kuat, nggak sakit dan nggak pernah ke dokter. Kalau misalnya masuk angin juga minum obat
biasa udah sembuh gitu. Cuman kan selalu dibilang hari keduanya gitu lagi, ular besar hitam. Itu masih yang udahlah gitu. Saking penasarannya, ayah ini sama temennya arisan lagi kan, hari Selasa itu. Hari Selasa jam 2 itu aku tuh saking ngeliat ayah mau berangkat sama temennya itu tuh. Jadi aku tuh diangkot bang, mau main sama temen. Makanlah di kota gitu. Kalau kita bilangnya mall kota di Sukabumi itu zaman dulu. Tadi rumah kita juga udah di kota. Ayah tuh di belakang pakai motor, kita diangkot. Ih ayah gitu. Iya si ayah tuh sempet ngasih uang. Ayah mau minta uang gitu. Gitu di kaca tuh sempet ngasih uang. Setelah ngasih uang, pisahlah bang kita. Ayah ke kiri, saya posisinya ke kanan. Udahlah tuh. Saya main sama teman-teman makan. Sampai sekitar jam sebelum maghrib saya udah pulang. Jam 8-an ayah nyampe rumah. Pas sampai rumah ayah cerita kan. Jadi ayah itu udah mulai gak nyaman dengan mimpi ini. Cerita sama temennya ini, yang si paman ini. Si paman ini ngajak untuk ke guru spiritualnya itu untuk diliatin. Mimpi ini ada tanda-tanda apa sih gitu. Takutnya pertanda apa. Dan emang jawabannya kayak gitu. Katanya ular itu saya yang ngirim. Gurunya ini? Iya. Kan dia datang jatuhnya buat konsultasi berobat. Iya. Ternyata yang ngirimin gurunya ini? Iya. Saya yang ngirim. Kenapa? Soalnya kamu ngobatin ini. Anak kasih paman? Iya. Wah, bingung saya. Terus? Saya juga bingung sampai sekarang. Terus? Ayah saya diem kan. Dari nalurinya aja kan pengen ngobatin anak ini. Jadi kalau di Sunda itu ada puntennya bang, karena kita di tanah Sunda kali ya. Dan beliau ini yang mengirim ini emang Sunda gitu. Bukan karena suku dan rasnya, cuman emang kita tinggal di tanah Jawa gitu kan. Jadi harus ada permisinya kalau mau ngobatin orang itu. Lah kan bapak kan ngobatin anaknya paman. Iya. Karena sakit-sakit itu, nangis-nangis. Nah terus paman ngajak bapaknya Kak Ica buat berobat. Iya. Tapi kok yang ngobatin ini malah isengin? Jadi kita nggak tahu paman ini tuh berobat untuk apa. Ternyata kan untuk penglaris jualannya. Dan kan memang pengen tumbal. Ada cerita kan sebelumnya di rumah itu. Iya. Tuh, jadi keberatan lah yang ini. Dan posisinya itu ayah nggak cerita sih. Itu 4 mata atau dengan yang paman juga, itu ayah nggak cerita sampai sekarang, kami nggak tahu. Cuman nyampe ke rumah ceritanya emang dari kiriman itu tuh. Dari situ kan emang ayah suka, alhamdulillahnya semenjak pindah itu, apalagi di rumah yang baru itu aku bener-bener lihat sholatnya, ibadahnya tuh bener-bener hijrah banget dan nggak pernah lupa. Alhamdulillahnya kalau dari maghrib sampai isya tuh nggak berdiri dari tempat sholatnya, itu zikir dan lain-lain. Apalagi semenjak tahu ada itu, mungkin melawannya dari apa kan, melawan hal-hal kayak gitu. Tapi emang bang dari 1 bulan pindah ke rumah baru itu, kejadian itu bertubi-tubi banget, berturut-turut mimpi. Terus mimpi itu nggak putus-putus tuh, sampai ayah udah mulai sesek banget, udah nggak kuat. Sampai kalau tidur aja tuh pintu harus dibuka, jendela harus dibuka semua, posisinya tengah malam pasti dingin, Sukabumi. Itu ayah tetap sesek dan ngerasa kayak udah ngap banget di sini. Badannya kan tinggi besar. Ayah tuh ayah ya, belum ini. Tapi diinjak-injak, pengen diapa-apa, sampai keloteng, tidur, diurut, dikerok gimana, udah nggak enak. Nggak pernah ke dokter, akhirnya ke dokter. Dokternya posisinya di depan rumah, dokter praktek. Masih ada sampai sekarang. Kenapa bang, tumben? Katanya ke dokter. Iya nih, saya nih nggak tahu, masih seger, tapi nyesek gitu. Nggak tahu ini nyesek terus katanya. Abang mah nggak usah diobatin gitu, dokter ini bilangnya. Abang mah nggak usah diobatin, tapi dikasih obat. Dah pulang ke rumah, posisinya di situ. Itu kan udah pertengahan semester, mau semester akhir, sekolah, anak-anak sekolah. Nah, ayah tuh punya kebiasaan kalau misalkan udah libur semester, anak sekolah itu pasti ajak jalan-jalannya itu ke puncak sama ke Taman Safari di Bogor. Posisi kita dari Sukabumi, kita pinjem mobilnya paman ini. Pinjem mobil, udah biasa. Masih bisa bawa mobil tuh hari Seninnya. Hari Seninnya itu tapi gini bawa mobilnya. Udah gini megangnya. Megang perut.
posisinya perutnya juga agak melembung gitu doh. Iya. Tapi nggak besar, nggak. Cuman emang kayak udah sakit di sini, di ulu. Ngomongnya ke saya lagi, Kak, ini saya sakit, ini ayah sakit katanya. Dah, nggak mikir kemana-mana, nggak mikir macam, kuat gitu. Dari situ udah nyampe safari, masih bilang juga ngos-ngosan masih nggak kuat lah gitu. Tapi masih jalan, kita masih udah ke puncak, udah ke Taman Safari, sampai masih mampir ke rumah adiknya ayah paman. Iya. Udah kita gitu. Bilang di situ, udah nggak kuat nih bawa mobil ke Sukabumi. Posisinya udah malam, jam 8 malam, udah di situ. Di rumah paman di Bogor kota. Udah habis itu pulang lewat puncak lagi ke Sukabumi, nyampe itu ayah nggak yang panik pengen gimana atau ibarat kata udah nggak kuat gitu, enggak. Masih kuat lah gitu, karena emang kayak di sini tuh sadar tapi di sini bikin sakit gitu. Dah dari situ pulang ke rumah, itu kan hari Senin, posisi berarti udah Selasa, udah hari Selasanya. Hari Selasa itu jadwal arisan lagi. Pagi-pagi masih seger, habis cukuran gitu, kayak cerah lah mukanya di situ. Di situ saya udah libur, cuman udah mau masuk sekolah lagi. Manggil saya dari atas, dari kamar. Kak, sini Kak, kata gitu. Mau bayaran ini kan, katanya sekolah, kata gitu kan. Iya ayah gitu. Aku suka gitu emang sama ayahku tuh. Terus ayahku masih seger tuh, mau belanja buat ke toko dulu sebelum arisan tadinya. Serang berapa jam ya, mau ke Juhur itu kan pagi masih seger ya. Juhur itu nelpon. Halo Kak, katanya jemput dulu tolong, katanya. Udah ngos-ngosan di situ bang, udah buka baju, udah dikerokin sama enci-encinya di situ, sama tukang beca diurutin gitu. Udah nggak kuat. Itu saking ramahnya sama orang, sampai enci yang streng banget kata orang-orang, terus tukang beca juga sampai bersahabat lah gitu. Udah gitu kita jemput pulang lah. Situ ayah udah nggak kuat, udah sampai rumah. Posisinya tengah hari, kedinginan, pakai selimut tebel banget, Posisi jam 12 mau Juhur, itu juga aku nggak tahu, pengen banget langsung beliin ayah kesukaan makanan ayah lah gitu. Ada posisinya bakso di situ, ada toko bakso, kios bakso. Akhirnya saya beliin bakso untuk ayah, dan itu pun baksonya nggak kemakan karena emang udah nggak ada selera apa-apa. Minum air putih aja gitu, sekedar minum. Masih posisi di situ dengan selimut yang tebal sama. Akhirnya udah saking kayak bingung kita mau gimana, mamah lah inisiatif, ada emang tetangga yang bisa. Mungkin mama kan lagi di toko, ada orang yang ngomong itu. Ibu ini bisa, coba tolong diliatin. Abang kan nggak pernah diliatin semenjak di rumah ini. Takutnya yang di rumah ini kayak gimana gitu. Dijemput lah ibu yang bisa ini. Umurnya sih udah nenek lah. Kita panggilnya emak. Emak udah sampai. Saya di pinggir ayah nih. Ini ayah, ini saya. Emak dateng. Akhirnya emak nyuruh ayah di bawah. Jadi kayak gini posisinya. Punggung ayah tuh dipegang. Situ ngeliatin mama situ sambil iniin toko, diginiin. Itu posisinya siang benderang bang, bener cerah terang panas gitu di luar tuh. Si emak ini gini, pokoknya baca langsung tiba-tiba gini masuk. Yang di rumah si emak ini kesurupan. Iya, karena mikirnya ular itu takutnya dari rumah, masih kayak positif aja gitu. Ayah juga sempat cerita sama si nenek ini sebelumnya kayak gitu. Karena posisi emak kesurupan, kita bingung harus kayak gimana gitu, tapi ngalur aja. Emaknya nggak apa-apa ngomong gitu, ayah tetap tenang ngedengerin. Apa tuh yang diomongin? Jadi gini, hampura punten abi mah era cina, abang mah ahli ibadah, lain abi lain katanya. Apa tuh artinya? Bukan saya, bukan, katanya gitu. Oh, yang masuk ke tubuhnya ini bukan dia yang ngerjain si bapak? Ya, merinding. Terus? Emak kan nanya mungkin ya dengan batinnya dia ke yang ngerasuknya dia itu, bukan dari saya katanya. Justru saya malu ke abang ini di rumah ini ahli ibadah kayak gitu. Di situ ayah diem, karena emang ayah udah tahu kan dari mana sebetulnya, cuman nggak diomongin ke emak. Udah tuh bang, udah pulang, emak udah agak lama di rumah, dikasih air ini itu. Udah agak posisi jam 2:30, jam 3-an lah. Oke, udah sore nih. Udah mulai ini panas redup gitu, tapi masih cerah.
Zep, satu mobil berhenti di depan rumah kita, toko. Itu dia, istrinya, anaknya 2 ikut. Kayak tahu ayah lagi sakit. Turun, ayo bang, mau dibawa berobat kemana? Kayak udah tahu gitu. Iya. Saya siap bawa abang kemana aja, ayo. Katanya. Saya pengen ke Bogor, katanya gitu. Kata ayah, saya pengen balik ke Bogor, katanya gitu kan. Dan posisi sebelumnya itu, beberapa hari sebelumnya ayah tuh sering bilang emang pengen pulang ke Bogor ke abang. Abang punya pacar juga, selalu bilang ke pacarnya ini kalau lagi ke rumah, ayah pengen pulang, kalian mah di sini aja ya, ayah tinggalin. Selalu bilangnya kayak gitu. Itu jadinya kan karena udah ngomong, ayo bang, saya bawa berobat kemana aja saya siap gitu kan. Aneh sih. Maksudnya aku sendiri yang posisi masih belum terlalu dewasa, jadi kok tiba-tiba dia berhenti di sini. Kayak tahu ayah lagi kesakitan gini gitu. Dan bersedia untuk bawa berobat gitu. Dan ayah juga langsung bilang, ayo saya mau tolong bawa saya ke sini gitu. Ke Sawangan posisinya, ke sepupunya. Yang 3 yang emang bisa ngobatin juga. Karena ayah kan anti dokter waktu itu. Gak mau ke dokter. Karena emang tahu arahnya dari mana gitu. Sore, udah mau sore, situ siap-siap ganti baju, ayah, ibu, sama adek diajak, karena adek masih kecil kan, umur 7 tahun, 6-7 tahun waktu itu. Saya ditinggal di rumah sama abang saya karena jaga toko. Dia jaga toko, saya nangis, saya pengen ikut, karena saya gak pernah ditinggal gitu kan. Nangis, gak mau, pengen ikut. Kamu harus nurut, kata ayah. Kamu harus nurut, nanti kalau gak nurut kamu jadi anak yatim, katanya gitu. Hah? Aku juga nggak yang takut-takut banget karena emang posisi apa ya bang, belum pernah kehilangan secara langsung gitu keluarga, jadi apaan sih ayah gitu ngomong kayak gitu. Ya udahlah. Sekitar jam 9 telepon, udah sampai di Sawangan. Telepon siapa? Telepon saya sama bang saya di sana. Dulu kan zamannya belum ada WA bang, si SMS telepon aja. Posisinya itu ayah masih bisa telepon ya, masih bisa pegang handphone. Datanglah adik-adiknya, ada 2 merantau juga dari Bogor itu ke Sawangan, jenguk ayah di situ. Dan posisi paman yang nganter pulang lagi ke Sukabumi karena emang udah di sini gitu kan, tujuannya ke sini. Mamah sama adek ikut pulang ke Sukabumi, kayak bawa baju sama mau iniin anak-anak lah di situ, di kami lah gitu di Sukabumi ini. Sampai subuh bang, sebelum subuh sekitar jam 4. Posisinya baru duduk, si paman ini juga baru majuin mobilnya buat pulang ke rumahnya. Telepon paman. Posisinya katanya abang ini udah gak bisa di rumah, katanya gitu. Pengen di luar terus. Pengen bener-bener ngehirup udara angin luar gitu. Pengennya ke alam-alam gitu. Kita bawa aja ya kak ke rumah sakit, kayak gitu. Bawalah ke rumah sakit Atang Sanjaya, di situ posisinya, karena emang pamannya ayah itu situ tentara di situ, di Lanut itu. Udah gitu, dari situ telepon lagi kan paginya, kak ini abang udah nggak bisa di sini, harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar katanya karena peralatannya nggak komplit. Kakak kesini aja sama adek, ajak si Ica, kata gitu. Itu aku dengar ayah yang ngomong. Minta ditemenin lah gitu. Maksudnya kan mama tuh dari dulu nggak pernah namanya bepergian tanpa ayah. Selalu kemana-mana tuh itu gitu. Bahkan untuk dibonceng sama anak-anak tuh hitung jari lah gitu. Kayak gitu ditemenin lah. Akhirnya aku ikut ke Bogor. Udah dari subuh itu kan langsung berangkat. Perjalanan itu sekitar berapa 2-3 jam sampai di sana tuh jam 9 pagi. Kita langsung berangkat itu pas ditelepon. Baru nyampe mamahnya. Udah gitu langsung ke rumah sakit tersebut di daerah kota, masih di IGD, dan ayah itu dipasang ini posisinya oksigen. Itu ya, oksigen. Tapi tetap pengen minta keluar terus abang kak, kata ini adik-adiknya. Gimana namanya kita belum ada pengalaman kan, ikutin alur ini aja prosedur di rumah sakitnya gitu. Udah kayak gitu aku ketemu ayah dong. Udah gemeter akunya, langsung nangis gitu. Nggak pernah kayak gitu. Kayak, ayah kenapa gitu kan. Masih, kalau mata masih sadar. Masih, cuman udah gitu. Udah
kita nggak ngerti tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Gorgoroh kalau di Oke. Batak tuh, Sumatera tuh ngomongnya gorgoroh. Udah Iya, mau nih kita nggak ngerti, udah mau keluar nyawanya. Tapi masih gitu, masih semangat kuat gitu. Udah gitu bilang gini ke aku tuh yang bikin kita tanda tanya. Ngomongnya ke aku doang, Kak tolong telepon paman ini, bilang yang di sini ayah nih dibukain. Di sini ayah dibukain. Kita nggak tahu apa kan. Itu pagi posisinya. Sampai siang masih di situ. Udah mau malam. Aku sama adekku tuh disuruh nginep pulang di rumah adeknya yang nomor 1 paman. Tidur di situ saya masih kepikiran gitu. Dia bawa handphone kan. SMS zaman itu. Kan ini amanat ya. Saya juga bingung mau bilangnya gimana. Saya sungkan untuk SMS paman yang di Sukabumi itu. Akhirnya saya SMS, Bang beraniin itu tengah malam. Jadi saya udah pada tidur, sepupu-sepupu udah pada tidur. Assalamualaikum paman, maaf ini kata ayah, tolong dibukain yang di dadanya. Tanpa kita tahu apapun itu, posisinya saya belum cerita, belum bilang ke ibu, belum bilang ke paman. Udah saya di sana belum. Tapi saya beraniin buat SMS itu. Nggak tahu kenapa feeling tuh kayak ngomong gak jelas gitu loh sayanya. Ya Allah, kalau emang ayah sakit, saya ikhlas. Gitu, udah ngomong gitu. Dan beberapa hari sebelum ayah dibawa hari Rabu ini, ke belakang saya cerita. Saya tuh sempet main lagi sama teman-teman saya ke tempat makan yang sama. Saya bilang gini, feeling anak kali ya. Gue takut ayah gue meninggal. Ngomong apa sih lu? Gini. Teman-teman tuh nggak tahu gitu. Udah kayak feeling gitu. Nah udah tengah malam itu, malam Jumat. Udah saya SMS paman saya. Paginya saya ke rumah sakit lagi sama adik saya, sama sepupu waktu itu. Posisinya udah pagi, gantian jaga. 11:30 sebelum azan sholat Jumat. Saya meninggal. Meninggal situ udah, tapi kan pesannya sudah disampaikan. Meninggal di rumah sakit berarti? Rumah sakit. Itu udah mau dipindahin ke ICU waktu itu. Cuman belum sempet tanda tangan, udah meninggal di hari Jumat itu. Nah, selang berapa jam, itu cepet banget sih. Emang biar dapet hari Jumatnya, dimakaminnya tuh di tempat kelahiran kita. Yang dulu, rumah pertama bang. Oh, yang di Bogor? Iya. Padahal posisi kita udah di rumah Sukabumi kan. Iya. Gak tau alurnya. Ayah tuh dimakamin di situ. Oh, pengennya di situ? Bukan pengen. Emang karena orang-orang situ katanya biar silaturahmi anak-anak ini tetap ke situ, ke kampung itu. Tiba-tiba saya diginiin bang sama kakek lah, pamannya ayah tuh. Saya balik kakek, katanya gini, Kak turunnya ke kamu ya, katanya gitu. Turun apa? Saya nanya ya. Iya, saya bilang gitu. Oh iya kek, kata saya gitu. Nah dari situ bang, kejadian kayak ada hal apa sih yang ayah saya punya sampai saya bisa ngerasain horor yang begitu horor gitu. Nurunin di sini ada nurunin maksudnya? Bukan nurunin sakitnya sih. Apa? Nurunin kebisaannya. Oh. Untuk hal-hal yang gak biasa. Oke. Terus gimana tuh? Selang berapa hari itu kan udah 1 harian, 2 harian, 3 harian. Kita posisinya masih di Bogor. Mau 7 harian, mau pulang ke Sukabumi. Mampir dulu. Jadi ayah itu suka ngaji di Bogor. Itu guru ngaji, punya pesantren di daerah Tajur. Jadi gini, pas keluarga udah sampai di rumahnya, itu kita panggilnya Abah sih. Abah tuh langsung gini. Terus bilang, saya terima kedatangannya abang tanpa kita tahu. Maksudnya gimana? Abang tuh almarhum tuh datang gitu. Almarhum ayah? Iya. Oke. Datang ikut sama kita dan titip pesan, gak usah lagi dicari tahu penyebab meninggalnya ayah. Ayah udah tenang, ikhlasin. Itu pesan Abah. Iya. Dan alhamdulillahnya kita tuh gak nyari tahu, cuman cerita ini ada gitu. Gak berusaha nyari tahu, gak. Dan dari situ mulai kayak
aku tuh ngerti gitu, kayak aku dijagain gitu. Dan sebelumnya, sebelum sebulan pindah ke rumah ini, ayah tuh sama aku tuh sempat ke Bogor buat nitipin, kayak ngomong ke paman yang kedua ini, saya titip si kakak ya, nitipin aku benar banget, karena emang sayang banget gitu. Dari rumah abah itu kita balik lagi ke Sukabumi, mau 7 hariannya. Dari udah 7 hariannya itu alhamdulillah nggak ada apa-apa, kita menjalani aktivitas seperti biasa lah, menjalani kehidupan kedepannya. Cuman emang mama sakit-sakitan, udah nggak inilah tinggal di situ. Kita memutuskan untuk pindah lagi ke Bogor, jangka 1 tahun setelah ayah nggak ada tuh. 1 tahun kita pindah, nggak tahu jalannya gimana itu rumah itu, dan toko dioperinnya ke si paman ini. Yang kebetulan paman ini emang pengen banget tempat ini nih, pengen banget tempat ini, dan akhirnya dia kayak achievement-nya dia lah gitu, pengen pencapaiannya dia, pengen punya tempat di situ tuh kecapai gitu. Alhamdulillahnya mungkin itu buat dia, alhamdulillah. Buat kita ya kita pindah lagi aja ke Bogor karena emang makam di Bogor dan saudara-saudara banyaknya di Bogor. Pindahlah bang kita ke rumah di kota di Bogor. Di situ banyak banget kejadian horor. Rumah baru, cuman kata tetangga-tetangga tuh kalau malam tuh suka kedenger yang cuci piring. Masih baru, posisi baru bangunan jadi cuci piring, berisik lah setiap jam 12 jam 2 tuh. Sedangkan kita sendiri belum pernah ngerasain itu. Itu hari-hari awal di ngejalanin rumah di situ. Posisi aku masih SMA juga di situ kan, naik ke kelas 3. Besoknya kita kan udah mulai ini ya bang ya, udah mulai jualan lah gitu, aktivitas, kenalan dengan tetangga-tetangga. Jadi mama itu ada apa ya, tetangganya yang seusia mama sering ke rumah, sering cerita. Anaknya itu sering ngeliat katanya kalau misalnya lewat dari situ udah jam 12 lebih tuh suka ada yang berdiri putih, cewek. Hari pertama cewek, besoknya putih doang. Tapi untuk kami yang rumah di situ belum pernah secara langsung lah ngeliat kayak gitu. Udah atau berjalan lama, abang saya kalau malam pulang kerja itu selalu dingin kakinya dan posisi tidurnya itu kayak berpindah, dingin, sering digangguin lah gitu. Setelah malam digangguin itu, paginya abang cerita, ini kaki dipindahin malam katanya gitu, karena abang tuh suka begadang. Abang itu nggak pernah yang namanya ngeluh kalau nggak bener-bener keganggu banget gitu, jadi mendem. Nah ini dia ngomong berarti udah keganggu banget. Dari situ udah cerita, udah kita cuman yang oh ya udahlah gitu, ya udahlah gitu. Jadi posisi rumah ini tuh nggak jauh kuburan bang, kuburan. Sekolah kosong dulu nih, SD kosong, belakangnya kuburan dan pohon-pohon tinggi besar. Jadi dari situ abang saya berangkat kerja lagi, saya sekolah. Malam berikutnya itu kejadian yang bener-bener kayak udah energinya mungkin besar ya. Abang saya udah nggak kuat dengan gangguan-gangguan itu, kakinya udah dingin lagi, dia takutnya dia sakit gimana, dia gedor-gedor kamar tuh sekitar jam 2 malam. Itu aku lupa harinya hari apa, gedor-gedor, kak bangun mah bangun mah gitu, mah bangun, sampai bangun semua. Akhirnya kita memutuskan abang tidur sama kita aja berempat, saking udah takutnya itu. Udah kayak gitu, biasa kan kunci kamar, lampu matiin. Sebelum matiin itu kita kaget lah, ada yang jalan bang dari atap, suara jalan orang cepet gitu. Kita mikirnya udah itu kucing mungkin kan, nggak tahu. Di situ tuh bawaannya positif aja, mau gimana takut juga karena tetangga banyak di situ. Posisinya ruang lingkupnya tetangga banyak, udahlah gitu. Walaupun mau orang ngomong apa, lagian rumahnya juga nggak terlalu besar gitu, nggak mungkin gitu ada hal-hal kayak gitu. Akhirnya bang pas kita mau matiin lampu, belum sempat matiin lampu, itu cetrekan tuh nyetrek sendiri di kamar, trek. Akhirnya mati lampunya, gelap. Udah diam, baca-bacaan, tidur. Alhamdulillahnya bisa tidur sampai pagi. Setelah kejadian yang terjadi sama abang saya tuh bang ya, ambil kesimpulan sih, dan yang tetangga sering lihat itu kan sosok perempuan yang kalau malam pakai baju putih di depan tiang rumah tuh,
ya kuntilanak lah gitu, demen lah gitu sama abang aku tuh. Ada yang bilang gitu. Ya udah, dari situ kita ngambil pusing selama tidak mengganggu yang berlebihan. Dan posisi di situ tetangga ramai, jadi kita nggak terlalu takut untuk tetap menempati rumah itu. Anget aja gitu rumah, nggak yang hawa-hawa serem sih, enggak. Cuman emang ada. Nah, dari situ berjalannya waktu, saya juga udah mulai lulus sekolah, mulai cari aktivitas baru. Cuman emang dari yang meninggalnya ayah ini, saya jadi aku tuh kayak lebih sensitif gitu loh bang. Jadi lebih banyak kejadian-kejadian yang emang nggak bisa dicuekin lah gitu. Pada suatu hari itu aku tuh mau ngelamar kerja, posisinya ke arah Jakarta. Itu selalu jauh-jauh dan itu aku pakai motor. Dan itu tuh kayak ada yang dibisikin terus gitu. Kalau misalkan di jalan tuh ada apa, bisa belok ke kanan, ke kiri, atau ada apa tuh, kamu belok deh ke kiri deh, ke kanan deh. Mikir sama diri sendiri tuh capek banget. Dan bener, ngasih taunya bener. Kayak buat ngelindungin aku, jangan belok. Itu posisinya aku mau berangkat. Ya aku turutin, aman. Pas pulang bang, aku tuh kayak ngelawan, capek dikasih tahu kayak gini terus, emang ada apaan sih di depan? Jangan belok. Akhirnya aku belok. Bener bang, razia itu besar, razia gede. Di posisinya ada razia di daerah Cawang. Tapi alhamdulillahnya masih bisa lanjutin lagi. Dan jadi aku ngerti yang ngejagain aku ini, yang ngebisik-bisikin terus ini tuh buat ngejagain toh gitu. Dari situ mulai ngerti hal-hal yang sensitif tuh kayak gimana gitu. Pada suatu hari saya tuh ngelamar kerja lagi bang. Posisinya hari Jumat, itu tengah hari bolong. Jadi aku tuh kemana-mana pakai motor bang. Motor abang aku tuh motor besar, motor aku motor kecil. Pikir aku kan aku udah kayak telat nih kalau ke Jakarta ngejar sejam setengah pakai motor kecil, aku bilang gitu. Pakai motor abang aja deh yang lebih cepet, aku bilang gitu. Jam 12 siang, orang lagi Jumatan, lagi azan, itu aku beneran ngelewatin, kan harusnya diem dulu ya bang ya. Kalau lagi azan tuh, itu aku lewatin, aku jalan, bener-bener kayak di pagar rumah tuh, gitu, si motor tuh, gitu. Itu masjid depan rumah kita tuh, ngelewatin kuburan, ini, tengah hari, nyampe ke Jakarta, udah capek banget, udah nyampe, mana ya, Jakarta tuh udah mau pulang daerah Depok, itu aku udah capek banget, udah nggak, kayak, tapi temen tuh masih, ada temen lah WA, kita punya grup, ngajak nongkrong, ngopi dulu sini, gini mampir gitu. Di situ, jadi ya udahlah, udah mau maghrib sih, masih kekejar kalau buat nongkrongnya deket-deket rumah situ ada kafe banyak situ. Kita kumpul di situ tuh bang tuh, udah posisinya udah kayak lelah lah. Terus tiba-tiba muka aku panas bang, panas banget, kayak digampar. Gimana sih posisinya? Aduh, apa aku kecapean aja kali ya ini? Terus aku udah mikir dan nanya-nanya gitu, ini kenapa ya, aku nggak enak nih gitu kan. Sahabat-sahabat aku di situ sih. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Posisinya nggak jauh, sekitar jam 9 malam. Tuh mama juga masih buka toko sih, cuman kecil-kecilan, udah tutup posisinya. Abang udah pulang kerja, cuman agak malam, lebih malam dari aku nyampe rumah lah. Udah posisinya udah tidur tuh bang, udah mulai kita istirahat lah semua, sekitar jam 11. Aku tuh panasnya nggak turun-turun di muka tuh, nggak sembuh-sembuh lah. Kenapa sih ini? Nangis, aku tuh udah mulai kecapean, nangis terus. Mama udah mulai, aduh kenapa lagi nih? Jadi itu bukan kali pertama aku kayak gitu, tapi ya ini tuh yang paling parahnya lah. Posisinya udah malam bang, kita udah istirahat. Makin malam makin ngerasa nggak enak. Badan tuh kayak bukan badan saya lagi, udah nggak bisa gerak, tapi pikiran, mata semua udah nggak tenang. Saya nangis kan. Abang saya udah pulang, tapi abang saya tuh cuek banget emang di situ pada saat itu. Emang gimana ya, cuek lah gitu. Di sini, abang saya di sini, saya di kamar. Saya kebetulan waktu itu tidurnya sama ibu, masih sama ibu, sama adek.
emang nggak tahu bertiga mulu gitu, walaupun ada kamar ya udah gitu. Udah tuh panas. Terus katanya saya tuh ngomong pakai bahasa Medan. Ngomong terus pakai bahasa Medan. Katanya gini, ngomong ke ibu yang artinya tuh, kenapa sih kamu sombong banget katanya. Kamu sombong banget ya katanya gitu pakai bahasa Medan. Udah bertahun-tahun nggak ziarah ke makam. Itu kan saya jadi nggak mau nyimpulin itu almarhum ayah saya, tapi berat, suaranya berat kata ibu saya gitu. Dan saya juga setengah sadar kalau itu tuh kayak beneran ayah saya yang datang. Terus nih anak katanya nggak pernah ngomong bahasa Medan selancar ini gitu. Terus minta kopi bang, percaya nggak percaya ya, minta kopi yang almarhum suka banget, dan itu pengennya diseduhinnya 2. Berarti posisi Kak Ica waktu itu udah kesurupan, lagi udah. kesurupan. Iya. Itu bukan kali pertama aku kesurupan, cuman ini gongnya yang sampai bukan satu doang yang masuk gitu. Berarti 4 berarti itu. 4. Itu 1 tuh pakai bahasa Medan. Itu kita nggak mau menyimpulkan itu almarhum, cuman emang arahnya ke situ. Berat suaranya, dan bahasan yang beliau bahas tuh ke mama, ke ibu aku gitu. Yang kedua itu tiba-tiba suaranya jadi anak kecil. Kakak Ica katanya, Kakak Ica. Siapa? Kata adek aku. Di situ kan ada adek aku juga. Ini aku yang yang Kakak Ica tabrak tadi siang katanya. Hah? Tabrak di mana? Itu di depan rumah. Kaget kita semua itu bang. Minta susu kalau itu mah. Terus dikasih apa? Kasih susu diseduh sama kita. Udah langsung keluar. Nggak sempet diminum, bikinin aja gitu. Nggak pernah kayak gitu kalau aku kesurupan minta-minta gitu, nggak. Cuman itu minta. Anak kecil itu mungkin karena emang akunya yang salah kali ya, nyenggol. Maafnya aku gitu, pengen apa. Ketiganya bang, itu emang sih kayak aku tuh biasanya kerja tuh alhamdulillah bagus-bagus aja gitu. Tapi ini paling lama aku tuh nggak ada kerjaan tuh hampir 3 bulan lah gitu. Nyari kerja gitu hampir beratnya setelah COVID lah kalau nggak salah itu 2021-an. Dari situ aura tuh kayak gelap katanya. Auranya Kak Ica nih. Ya, aura aku tuh kayak gelap. Aku juga ngerasanya kayak gitu sih. Maaf nih ya bang ya, untuk hal pribadi aja. Kayak misalkan kita udah deket sama orang, itu tuh nggak jadi gitu. Terus dari situ masuk pocong dulu, tapi masuk di mana nih maksudnya? Sini ke saya pocong. Oke. Kan kayak udah nggak kuat nih. Dia bisa dilihat pocong itu karena emang ada tetangga yang biasa ngobatin saya kalau udah kayak gitu. Oh, Kak Ica kesurupan lagi waktu itu? Ini posisi kesurupan di rumah itu terakhir tuh ini. Oke. Yang paling berat ini, yang paling banyak ini. 4. Gimana tuh? Jadi yang pas pocong itu ketahuannya tuh, mama kan udah nggak kuat tuh dari yang 2 ini, kok nggak berhenti sih, masih tetap nangis terus, nggak ini. Dijemput lah yang biasa ngobatin, itu masih muda. Kalau disuruh sama AA gitu ya, ke rumah ngobatin saya, ngeluarin. Yang pertama tuh yang pocong itu putih, itu mah sayangnya juga kayak ngebatin ngeliat gitu, katanya entah itu kiriman atau apa. Cuman pocong itu tuh kayak buat ngalangin aku buat kayak nggak serius apa tuh gitu, kayak canda aja gitu. Iya. Mau kerja mau apa juga nggak dibikin pede, kayak candaan aja. Kata yang ngobatinnya ini, keluar gak digituin kan? Enggak, aku boleh gak keluarnya di sini aja, di belakang rumah di samping. Enggak, nggak mau. Katanya nggak mau gitu, ngomongnya gitu, kayak ngeledek. Di sini aja katanya. Dilempar lah sama itu. Alhamdulillahnya itu gampang bang, digituin dong. Kayak digituin. Langsung keluar tuh. Keluar tuh, udah. Masih berat akunya, masih kayak nggak enak gitu, badannya masih kerasukan gitu. Ternyata aku masih ngeliat-liat tuh bang, masih ini kan aku dikasih kebisaannya bang, masih ada, ini tuh masih ada di badan aku, kataku gitu. Itu yang merah, kataku, yang merah, dia merah, mukanya jelek banget, kataku gitu. Ternyata itu yang bikin aura aku tuh gak ada tuh bang, katanya itu ada yang iri sama aku. Ditanya lah sama si A ini, kita wallahu alam ya, cuman kayak apa ya, biar gak ada auranya. Terus itu paling susah loh bang ngeluarinnya, sampai aku tuh diginin dari dalam leher, sampai sakit ini. Kayak amandel gitu,
sakit bekasnya ya, itu paling susah ngeluarinnya. Sampai gitu, sampai digituin, sampai keluar. Terus ditanya dari mana, daerah Jawa Tengah. Iri lah gitu sama aku tuh. Terus setelah dikeluarin gimana tuh auranya? Udah keluar lagi atau normal lagi atau masih kayak gitu? Dari situ kan jadi kayak masih ada yang hitam, sosok besar. Ya. Itu yang hitam itu. Mungkin di next waktu aja kali ya, karena udah mulai nggak kondusif nih. Ya, kita udah hampir tengah malam nih syuting ya. Oh iya. Karena nanti takut kakak Ica pulang kejauhan juga ke Bogor. Mungkin di next waktu kali ya. Oke. Nah nih Kak Ica, pas almarhum kan mungkin meninggal nggak wajar ya. Wallahu alam kita nggak tahu ya. 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 Tapi kan menurut kronologinya seperti itu. Awalnya mungkin karena persaingan Usaha. bisa jadi tumbal ya. Tadi kan si paman ini sempat pengen numbalin anaknya ya. Itu sempat dibawa ke orang pintar, ternyata dia yang ngerjain nih. Sampai akhirnya almarhum bapak ini meninggal juga. Ya nggak wajar lah secara logikanya. Secara manusia ya, tapi kan itu yang terbaik buat Tuhan. Iya benar, amin. Dan sampai sekarang nih terkuak gak kalau dia pelakunya? Kita nggak pernah nyari tahu, nggak pernah menelusuri itu lagi semenjak ke rumah abah itu, dan beliau wallahualam berpesan jangan dicari tahu lagi penyebab meninggalnya. Iya sampai yang tadi ada yang masuk kata abah gitu ya. Tapi kalau untuk komunikasi kalian sama paman itu masih sekarang? Enggak, sama sekali nggak ada kontak. Terakhir itu tahun berapa ya, 2019-an mungkin, waktu main ke sana. Dan itu yang aku lihat, beliau udah alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah, biar lancar lah ya. Ya jadi nggak apa-apa sih, mungkin lewat kami lah gitu, tempat itu. Amin. Terus kakak sekarang keluarga masih jualan sembako kak? Enggak, udah enggak. Udah enggak dari 2022, karena ibu kan kesehatannya menurun dan harus istirahat total. Iya. Kita doakan semoga almarhum bapak tenang di sana ya kak ya. Diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin. Ya itulah pejuang keluarga kak. Pasti punya lika-liku gitu ya. Gila sih, serem banget ya. Nah terus selama ayah sakit, pernah gak cerita ke Kak Ica atau ke keluarga kalau ayah itu sempat ngelihat hal-hal gaib lah? Untuk hal-hal gaib sih, seingat aku enggak sih bang. Cuman ada pagi-pagi apa siang gitu ya, atau mau maghrib itu lupa waktunya. Itu ada tikus besar banget. Gak wajar lah tikusnya itu di kamar mandi. Dan dia itu lagi kayak, maaf nih ya, di toilet itu udah kayak mau ngerangkak, mau nyelamatin dirinya, mau masuk ke air gitu kan. Saya sempat tanya, ayah ini gimana, ada tikusnya, ditolong apa enggak? Udah nggak apa-apa, disiram aja. Siram. Dan beliau, maksudnya tikusnya masuk ke situ gitu. Dari kejadian itu kayak mungkin lagi nyelamatin apa-apa nggak sih gitu. Masih mikir ke situ sih, merasa bersalah sampai sekarang gitu. Tikus itu kenapa nggak aku tolong aja, sekalipun itu tikus gitu. Kan itu nggak pernah ada tikus di rumah. Terus kalau untuk masalah ibu, pernah gak ngalamin kejadian horor di rumah yang entah di Bogor, entah di Sukabumi gitu? Kalau ibu, kalau di rumah yang di Bogor pertama kali pindah itu, sebatas nyaksiin aku kayak gitu ya bang ya. Kan gak lama 10 tahun dari kejadian itu, maksudnya dari kejadian ayah, terus ke rumah itu aku kesurupan, kita pindah rumah bang. Itu ngalihnya ya ke rumah yang dulu kita pertama kali tinggal. Dekat makam. Di situ banyak banget kejadian. Mungkin di next waktu aja kali ya ceritain ya, karena udah tengah malam, udah setengah 12, takutnya pulangnya kemalaman ke Bogor. Jauh banget soalnya dari sini. Oke, mungkin di next ya kak ya. Kak Ica ya, terima kasih nih nyempetin waktunya kak ya. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang sama Kak Ica ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah hidup pasti punya kisah dan cerita tersendiri. Dan kali ini Kak Ica berbagi kisah pengalamannya. Wallahu alam ya, namanya perjalanan pasti punya lika-liku. Apalagi buat kita yang para pengusaha nih atau pembisnis ya, pekerja pun sama gitu. Ada yang suka, ada yang tidak suka ya, masing-masing lah. Intinya tetaplah berbuat baik walaupun kita ya belum jadi orang baik ya. Membantulah sesama walaupun kita dalam keadaan pas-pasan. Kalau kita dalam materi kurang ya bantu dengan tenaga. Misalkan ada orang butuh pertolongan, dianterin selagi sakit, anterin ke dokter dengan kendaraan gitu kan, nggak harus uang juga kan. Dan alhamdulillah ya almarhum Kak Ica ini
yang dia bilang tadi, almarhum ya berbuat baik dan akhirnya banyaklah di lingkungan dia itu yang mau membantu dia, sampai tukang beca aja katanya kan mau mijitin gitu kan. Ya itulah sebuah kebaikan, insya Allah dibalas dengan kebaikan. Semoga almarhum tenang di sana, diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan kita yang masih hidup tetap semangat. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, makasih banyak Kak Ica ya. Iya, sama-sama. Nanti ke Bogor dari sini jalan kaki. Naik kereta. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.